sektor perkebunan menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Ekspor dari komoditas perkebunan menjadi penyumbang devisa negara dan memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan petani, dan mendorong ekonomi daerah. Jawa Tengah dengan kondisi topografi yang beragam memungkinkan untuk menghasilkan ragam varietas unggul komoditas perkebunan yang layak menjadi kebanggaan, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di pasar mancanegara. Komoditas perkebunan unggulan di Jawa Tengah yaitu kopi, tebu, kelapa, karet, kakao, teh, tembakau, dan cengkeh menjadi fokus dalam pencapaian target nilai ekspor di tahun 2024. Pada semester 1 tahun 2024, total ekspor komoditas perkebunan yang melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebanyak 26.000 ton dengan nilai total lebih dari 761 miliar rupiah. Pada semester pertama tahun 2024 ini, total ekspor kopi baik dalam bentuk biji maupun bubuk menyumbang sebesar 3.484 ton dengan negara tujuan Mesir, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Jepang. Sedangkan untuk komoditas tembakau baik kering maupun daun basah menyumbang sebesar 173 ton lebih yang diekspor ke negara India, Vietnam, Korea Selatan, dan Swiss. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mengembangkan kopi Robusta dan Arabica dengan total areal sekitar 48.000 hektar yang produksinya mencapai lebih dari 26.000 ton atau meningkat sebesar 16,3% dibandingkan tahun 2018. Komoditas tebu di tahun 2023 memiliki areal tanam lebih dari 60.000 hektar dengan capaian produksinya sekitar 3.600.000 ton, meningkat 21,3% dibandingkan tahun 2018. Selain itu, komoditas tembakau juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Dengan luas areal tanam 50.000 hektar, diperoleh produksi lebih dari 56.000 ton atau meningkat 17,2% dibandingkan tahun 2018. Potensi yang cukup menjanjikan ini adalah peluang untuk pengembangan sektor perkebunan. Salah satunya adalah agroeduwisata, yaitu dengan memanfaatkan potensi sumber daya sektor perkebunan yang ada di Jawa Tengah. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengembangan agroeduwisata berbasis komoditas kopi di Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Selain itu, masih ada 5 lokasi yang menjadi target pengembangan, yaitu terletak di Kabupaten Pati, Magelang, Tegal, dan Klaten. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melalui bidang perkebunan berkomitmen untuk mengawal seluruh proses kegiatan sektor perkebunan dari hulu sampai hilir. Komitmen itu diwujudkan dengan program strategis yang mengakselerasi dan menjadi stimulan bagi produksi dari komoditas unggulan. Pada tahun 2024, bantuan pupuk ZA, NPK, NPK rendah klor, dan KNO3 dengan total lebih dari 2 juta kilogram diberikan kepada 1.059 kelompok tani. Selain itu, bantuan benih kopi Robusta, kopi Arabica, cengkeh, kelapa genjah kopior, vanili, dan karet juga digelontorkan dengan total lebih dari 57.000 batang kepada 27 kelompok tani. Tak hanya itu, bantuan untuk komoditas tebu juga turut diberikan, yang meliputi sarana rawat raton dan bongkar raton, terdiri dari bantuan pupuk ZA, NPK, benih tebu, herbisida, dan biaya olah lahan kepada 33 kelompok tani. Sektor perkebunan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, di mana komoditas ini mempunyai produk dengan nilai ekonomi tinggi. Kita tahu bahwa peran penting dari sektor perkebunan salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat berkebun. Juga memberikan peran dalam penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing,
kemudian ada pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang tidak kalah pentingnya bahwa sektor perkebunan menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri. Di Jawa Tengah, komoditas perkebunan punya peran penting juga dalam pembangunan ekonomi. Dan Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan mulai dari hulu sampai hilir terkait dengan kegiatan budidaya dengan GAP-nya sampai pada GHP. Dan yang terakhir kita siapkan hilirnya adalah pemasaran, di mana kita siapkan juga kapasitas SDM dan fasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh petani pekebun ini mempunyai kualitas yang bisa mencukupi kebutuhan pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kami berharap bahwa peran sektor perkebunan tetap di jalur yang benar dan jayalah perkebunan Indonesia. Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sektor perkebunan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk memajukan perkebunan Jawa Tengah. Terima kasih Dirjen Provinsi Jawa Tengah. Jaya perkebunan,